Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmalia, kelas PAI semester 6A, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi telaah kurikulum yang berjudul Pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 1. Nah, dalam pelajaran Akidah Akhlak ini terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan yang keempat yaitu metode mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dan dalam sudut pandang atau teori. Dalam mempelajari akidah akhlak ini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menyebutkan keistimewaan Al-Qur'an, dan yang kelima yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menyebutkan makna tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman yaitu meyakini di dalam hati dan dibenarkan dalam lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sedangkan kitab-kitab Allah yaitu wahyu yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang dijadikan sebagai penuntun dalam kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini atau membenarkan bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yaitu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga setelah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua yaitu menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada qada dan qadar. Yaitu dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah yang pertama yaitu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan bagi Bani Israel. Nah, kitab ini juga dipercaya sebagai firman Allah yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Dalam surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel.
Nah, kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau hukum. Nah, kitab Taurat ini merupakan kitab suci untuk umat Yahudi atau Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini juga menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Pentateuch. Baik, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud sebagai bukti kenabian dan kerasulannya. Nah, kitab ini berisi tentang zikir, doa-doa, pengajaran, serta hikmah. Hal ini dikarenakan hukum yang diikuti oleh Nabi Daud alaihissalam adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini juga berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang segala nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Nah, kitab Injil ini berisi kumpulan firman Allah yang mengajarkan tentang pembersihan jiwa dan raga dari kotoran atau nafsu duniawi. Nah, dengan kata lain, Injil mengajarkan pola hidup sederhana, tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat tamak dan rakus atau sering disebut juga dengan zuhud. Nah, di dalam kitab Injil juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa perbaikan terhadap agama Bani Israel yang pada waktu itu telah diselewengkan. Terutama yang berkaitan dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yang berarti membaca. Nah, Al-Qur'an adalah wahyu yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Nah, Al-Qur'an juga diturunkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ajaran Al-Qur'an mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, Al-Qur'an diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil yang telah banyak diselewengkan. Kaum Yahudi menyimpangkan Taurat dengan mengubah dan mengganti serta mempermainkan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Taurat. Begitupun juga kaum Nasrani yang menyimpang Injil, yang menyimpangkan kitab Injil dengan mengubah hukum-hukum Allah yang ada di dalamnya. Kompetensi dasar yang keempat yaitu menyebutkan keistimewaan Al-Qur'an. Ada 10 keistimewaan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an merupakan ringkasan dari kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, Al-Qur'an berfungsi sebagai saksi atau pembenaran dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Yang keempat, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk kaum tertentu, melainkan sebagai petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Yang kelima, Al-Qur'an mengangkat derajat umat manusia, terutama umat Islam. Yang keenam, Al-Qur'an merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketujuh, kemurnian Al-Qur'an sangat terjamin karena Allah sendiri yang menjamin akan selalu menjaga kemurnian dan keasliannya. Yang kedelapan, isi Al-Qur'an dapat diandalkan. Tidak ada sedikit pun isi Al-Qur'an yang meragukan. Dan yang kesembilan, Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada perkara sekecil apapun yang terabaikan di dalam isi Al-Qur'an. Dan yang terakhir, Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir dan yang paling lengkap.
Kompetensi dasar yang terakhir yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 5 perilaku yang terdapat yang mencerminkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pedoman. Yang keempat, memahami isi kandungan Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengamalkan kitab Allah Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.